Jadikan kami sehati sepi, biar kita menjadi umatnya. Tangan rahmat jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepi, biar kita menjadi umatnya. Tangan rahmat jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Saudara, kita akan sampai pada topik yang sangat kontroversial dan harus kita mengerti firman ini dalam konsep kasih. Jangan pakai konsep hukum, ya. Saya akan terangkan mengapa. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. 2 menjadi 1. Matius 19 ayat 1 sampai 15. Saudara, ini adalah masa pada menarik dirinya sang raja, ya, karena apa yang dia lakukan bukannya orang bertobat, tapi mau membunuh dia karena iri, ya, karena juga tidak baik bagi orang, ya, Yahudi dan orang-orang Farisi. Dan keramaian ini akan segera berakhir, ya. Yesus akan mati bagi kita di kayu salib. Serangan musuh akan semakin gencar, yang berpuncak pada nanti penangkapan dan penyalipannya. Para pemimpin agama telah mencoba menjeratnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Sabat dan tanda-tanda, tapi mereka gagal. Mereka mencoba lagi. Kali ini dengan isu yang paling kontroversial, yaitu perceraian. Subjek ini penting sekaligus kontroversial bahkan sampai saat ini. Saudara, angka perceraian terus meningkat dan perceraian telah menyerbu bahkan rumah-rumah para pemimpin agama Kristen. Seseorang telah berkomentar bahwa pasangan yang menikah dalam suka maupun duka tetapi tidak lama. Kita perlu memeriksa kembali apa Yesus ajarkan tentang subjek ini. Ia menjelaskan 4 hukum yang berbeda yang berkaitan juga tentang pernikahan dan perceraian. Dia akan mulai dengan hukum Eden yang original, yaitu perintah ke-7 dari 10 perintah Allah, dan apa yang dikatakan dalam hukum perceraian Musa, dan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam hukum pernikahan Tuhan Yesus, ya. Jadi ini kita akan memeriksa lengkap. Saya akan mulai dengan firman Tuhan Matius 19 ayat 1 sampai 6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea yang berseberangan dengan sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian lagi mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, Yesus bukannya kembali ke Ulangan, tetapi Yesus kembali ke kitab Kejadian. Apa yang Tuhan lakukan ketika Ia menetapkan pasangan pertama, mengajarkan kita secara positif apa yang ada dalam pikirannya bagi seorang pria dan seorang wanita. Jika kita membangun pernikahan menurut pola ideal Tuhan,
kita tidak perlu lagi khawatir tentang hukum perceraian. Ya, kita akan belajar lagi dari awal alasan untuk menikah. Satu-satunya hal yang tidak baik tentang ciptaan adalah kenyataan bahwa pria itu sendirian. Wanita diciptakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Adam tidak dapat menemukan persekutuan dengan binatang. Ia membutuhkan teman yang setara dengannya, dan dengannya ia dapat menemukan kepuasan. Jawaban Tuhan untuk kebutuhan ini adalah Hawa. Dan pernikahan memungkinkan kelanjutan ras. Maka itu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah adalah perintah Tuhan kepada pasangan menikah pertama. Sejak awal, Tuhan memerintahkan agar seks dipraktekkan dalam komitmen pernikahan. Kenapa? Karena di luar pernikahan, seks menjadi kekuatan yang merusak. Tetapi dalam komitmen pernikahan yang penuh kasih, seks dapat menjadi kreatif dan konstruktif. Pernikahan adalah salah satu cara untuk menghindari dosa seksual. Tentu saja, seorang pria tidak boleh menikah hanya untuk melegalkan hawa nafsu. Jika ia bernafsu di luar pernikahan, ia pasti bernafsu setelah menikah. Ia tidak boleh berpikir bahwa menikah akan menyelesaikan semua masalah pribadinya dengan hawa nafsu. Namun pernikahan adalah cara yang ditetapkan Allah bagi pria dan wanita untuk berbagi kenikmatan fisik melalui seks. Paulus menggunakan pernikahan sebagai ilustrasi hubungan intim antara Kristus dan gereja. Sama seperti Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, demikian pula gereja lahir dari penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Kristus mengasihi gerejanya, memeliharanya dengan firman, membersihkannya dan merawatnya. Hubungan Kristus dengan gerejanya adalah contoh yang harus diikuti oleh semua suami. Ini adalah pola yang ideal. Ciri-ciri pernikahan. Dengan kembali ke hukum Eden yang asli, Yesus mengingatkan para pendengarnya tentang ciri pernikahan yang sebenarnya. Jika kita mengingat ciri-ciri ini, kita akan lebih tahu bagaimana membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng. Itu adalah ikatan yang ditetapkan oleh Allah. Allah telah menetapkan pernikahan, dan karena itu hanya Allah yang dapat mengendalikan karakter dan hukumnya. Tidak ada pengadilan yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan Allah. Pernikahan adalah ikatan fisik. Pria dan wanita menjadi satu daging. Meskipun penting bagi suami dan istri untuk memiliki satu pikiran dan hati, tetapi ikatan dasar dalam pernikahan adalah fisik. Jika seorang pria dan wanita menjadi satu roh dalam pernikahan, maka kematian tidak akan membubarkan pernikahan. Karena roh tidak pernah mati. Bahkan jika seorang pria dan wanita tidak setuju, tidak cocok, tidak dapat akur, mereka tetap menikah karena ikatan itu adalah ikatan fisik. Ini adalah ikatan yang permanen. Rancangan Allah yang asli adalah bahwa seorang pria dan seorang wanita menjalani suatu kehidupan bersama. Hukum Eden yang asli tidak mengenal pernikahan pencobaan. Itu adalah ikatan antara seorang pria dan wanita. Allah tidak menciptakan dua pria atau satu wanita, dua wanita atau satu pria, atau dua pria atau dua wanita, pernikahan kelompok, pernikahan sesama jenis, atau berbagai variasinya yang sekarang itu banyak. Karena semuanya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh beberapa psikolog atau ahli hukum. Nah, kita kembali, itu adalah perintah dari Eden yang asli. Original law of marriage, ya. Tapi manusia setelah itu jatuh ke dalam dosa. Hatinya udah beda. Nah, di dalam Gunung Sinai, Tuhan memberitakan perintah ketujuh, ya. Meskipun Yesus tidak merujuk ada perintah ketujuh dalam pembahasan ini, ia mengutipnya dalam khotbah di bukit. Mari kita telah apa yang ia katakan. Yesus dan para penulis Perjanjian Baru menegaskan otoritas dari jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Saudara, meskipun kata percabulan nampaknya mencakup banyak dosa seksual, ya, perzinahan hanya melibatkan orang yang sudah menikah. Ketidaksetiaan, ya. Ketika orang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya, itu adalah perzinahan. Allah telah menyatakan bahwa itu salah dan itu adalah dosa.
Dan ada banyak peringatan dalam perjanjian baru terhadap dosa seksual termasuk perzinahan. Baca sendiri ya. Nah, perintah ini menegaskan kesucian seks. Allah yang menciptakannya, Allah akan melindunginya, dan Allah akan menghukum ketika hukumnya dilanggar. Jadi saudara, 9 dari 10 perintah ini diulang dalam perjanjian baru untuk kita patuhi. Ya, kenapa 9? Karena perintah Sabat, ya saudara, hanya diberikan kepada Israel dan tidak berlaku bagi gereja saat ini. Ya, jangan coba-coba comot untuk Sabat bilang hari Minggu ya saudara, itu salah. Kita tidak boleh berpikir bahwa karena kita dibawa kasih karunia, kita dapat mengabaikan hukum Allah dan lolos begitu saja. Orang-orang sundal dan orang-orang berzina itu akan dihakimi oleh Allah. Namun, Yesus akan membahas lebih dalam tentang perzinahan. Ia menunjukkan bahwa hal ini dapat menjadi dosa hati sekaligus dosa tubuh. Tidaklah cukup hanya dengan mengendalikan tubuh, tetapi kita harus mengendalikan pikiran dan keinginan batin. Saudara, memandang wanita dengan tujuan untuk bernafsu kepadanya saja berarti sudah berzina dalam hati. Ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat mengagumi orang atau gambar yang cantik, karena hal itu dapat dilakukan tanpa berdosa. Namun, ketika kita memandang dengan tujuan untuk memuaskan hasrat nafsu, maka kita berzina dalam hati. Oleh karena itu, saudara, kehidupan seks yang disucikan itu harus dimulai dari hasrat batin. Yesus secara khusus menunjuk pada mata, tangan, karena melihat dan merasakan biasanya merupakan langkah pertama menuju dosa seksual. Tentu saja ia tidak memerintahkan kita untuk melakukan operasi fisik untuk mencabut mata kita atau memotong tangan kita, karena ini jelas-jelas berurusan dengan hasrat batin atau hati. Ia memerintahkan kita untuk menangani dosa-dosa ini secara drastis. Untuk menyingkirkan dari kehidupan kita adalah segala sesuatu yang akan memanjakan hasrat kita yang salah. Kita harus haus lapar akan kebenaran, bukan hal-hal yang begitu. Yesus tidak mengubah hukum pernikahan Eden yang asli. Ia juga tidak membatalkan perintah ke-7. Apa yang diajarkannya berdasarkan pada prinsip ciptaan Tuhan dan hukum moral Tuhan. Oke, sekarang kita akan melihat hukum Musa tentang perceraian. Ya, Matius 19 ayat 7 sampai 8. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara, bukan membolehkan, cuman mengizinkan karena ada hal-hal lain yang oleh sebab kasih, saudara ya. Seperti banyak orang berdebat soal agama, orang-orang Farisi itu tidak tertarik untuk menemukan kebenaran. Mereka hanya tertarik untuk membela diri dan apa yang mereka yakini. Itulah sebabnya mereka bertanya tentang hukum perceraian Yahudi yang tercatat dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Kita perlu baca ini. Ulangan 24 ayat 1. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan kemudian ia nggak suka lagi sama perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sudah itu menyuruh dia pergi ke rumahnya, dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, ini dalam, saudara ya. Maksudnya itu bukan soal apakah boleh cerai atau enggak, tetapi di sini ada hukum untuk melindungi, ya. Hukum perceraian ini menjelaskan bahwa Musa hanya memberikan satu perintah,
Istri yang diceraikan, ya, istri yang diceraikan tidak dapat kembali ke suami pertamanya jika dia diceraikan oleh suami kedua. Ya, ini perintah. Yang lain mengizinkan, beda saudara. Musa tidak memerintahkan perceraian, dia mengizinkannya. Dia memerintahkan agar suami yang memberi surat cerai yang sah kepada mantan istrinya pertama, namun istri itu tidak dapat kembali ke suami pertamanya setelah menikah lagi dan bercerai. Saudara, kalau kita lihat di sini betapa bijaksananya hukum ini. Soalnya di sini ada pelaku dan ada korban, saudara. Pertama-tama, suami akan berpikir 2 kali sebelum tergesa-gesa menceraikan istrinya. Karena sekali dia menceraikan, dia tidak bisa menikahinya lagi. Karena dia tidak dapat mendapatkannya kembali. Lebih jauh pada zaman itu akan butuh waktu untuk menemukan seorang juru tulis. Tidak semua orang bisa menulis dokumen hukum, ya. Dan selama waktu itu, 2 orang yang berpisah itu mungkin telah berdamai, ya kan? Nah, orang-orang Farisi menafsirkan hukum Musa itu seolah-olah adalah sebuah perintah. Mereka lebih kayak menghakimi gitu. Dan Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa Musa hanya memberikan izin untuk bercerai. Nah, di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan Musa dengan senonoh padanya, tidak senonoh padanya. Bahasa Ibrani berarti sedikit ketelanjangan. Tetapi ini tidak perlu menunjuk pada dosa seksual. Frasa ini setara dengan sesuatu yang memalukan. Mungkin seorang pria punya istri, mungkin dia punya bagian mukanya kelihatan orang lain digampar kayak begitu. Nah, kadang-kadang pada zaman dulu itu sangat tidak adil untuk perempuan, ya. Nah, jadi di sini ditulis penafsiran frasa ini yang memecah belah. Ada 2 mazhab, Rabi Hillel dan Rabi Shammai, cendekiawan Yahudi terkenal pada abad pertama. Hillel mengambil pandangan yang sangat longgar dan mengatakan bahwa suami dapat menceraikan istrinya karena alasan apapun. Sementara Shammai mengambil pandangan yang lebih ketat dan mengatakan bahwa Musa hanya berbicara tentang dosa seksual. Tidak peduli pihak mana yang Yesus ambil, dia pasti akan menyinggung seseorang. Saudara, ada beberapa hukum perkawinan yang diberikan kepada orang Yahudi dan kita harus menelitinya untuk memperoleh beberapa perspektif. Misalnya, jika seorang pria menikahi seorang wanita dan mendapati bahwa wanita itu bukan perawan, ia dapat menyingkapkan dosa wanita itu dan merajamnya dengan batu. Tentu saja ia harus memiliki bukti. Jika tidak, ia akan didenda dan harus hidup bersama wanita itu sepanjang hidupnya. Dan saudara, hukum ini merupakan perlindungan bagi wanita dan pria dan wanita. Jika seorang pria mencurigai istrinya tidak setia, ia harus mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Bilangan 5 ayat 11. Kita tidak dapat mengikuti prosedur saat ini, yang tentunya mencakup unsur-unsur penghakiman ilahi karena tidak adanya imamat dan kemah suci. Saudara harus diingat bahwa hukum Musa menuntut hukuman mati bagi mereka yang melakukan perzinahan. Musuh-musuh Tuhan tidak menggunakan hukum ini ketika mereka mencoba menjebaknya. Meskipun kita tidak memiliki catatan dalam perjanjian lama bahwa seorang dirajam karena melakukan perzinahan, ini adalah hukum ilahi. Pengalaman Yusuf menunjukkan bahwa orang Yahudi menggunakan perceraian daripada rajam dalam berurusan dengan istri yang berzina. Mengapa Allah memerintahkan agar penjina atau wanita penjina dirajam sampai mati? Tentunya sebagai contoh untuk memperingatkan orang-orang karena perzinahan merusak tatanan masyarakat dan rumah tangga. Harus ada komitmen dalam pernikahan dan kesetiaan satu sama lain kepada Allah jika ingin ada stabilitas dalam masyarakat dan gereja. Allah harus memelihara Israel karena juru selamat yang dijanjikan akan datang melalui bangsa itu. Allah menentang perceraian di Israel karena hal itu melemahkan bangsa itu dan mengancam kelahiran Mesias. Ini kita harus tahu juga, ya. Tetapi ada alasan lain kenapa saat itu harus ada hukuman mati. Saudara, kan kalau misalnya orang berzina, mungkin salah satunya berzina, ada pihak korban, saudara, ya. Jadi kalau yang berzina itu dirajam mati, itu membuat orang yang menjadi korban itu bebas untuk menikah lagi. Karena sudah diputuskan oleh kematian, ya.
Tetapi ada alasan lain untuk hukuman mati. Hal itu membuat pihak lain bebas untuk menikah lagi. Kematian merupakan ikatan pernikahan. Kematian memutuskan ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah persatuan fisik yang tadi saya sebutkan. Penting bagi keluarga-keluarga untuk tetap langgeng di Israel, saudara, karena dia itu akan menurunkan Mesias. Nah, itu karena itu pada saat itu hukuman di Israel itu dahsyat sekali ya, karena perlu untuk melindungi warisan mereka. Kita harus mencatat satu fakta terakhir sebelum meninggalkan bagian ini. Perceraian yang diizinkan Musa dalam Ulangan 24 sebenarnya telah memutuskan hubungan pernikahan yang asli. Allah mengizinkan wanita itu untuk menikah lagi, dan pernikahan kedua tidak dianggap sebagai perzinahan karena dia sudah sah diputuskan oleh suaminya, ya. Pria kedua yang dinikahinya dapat disebut sebagai suami dan bukan penzina. Ini menjelaskan bagaimana wanita Samaria dapat memiliki 5 suami namun tetap hidup dengan seorang pria yang bukan suaminya. Rupanya karena kelima pernikahan tersebut sah dan berdasarkan Alkitab. Ini berarti bahwa perceraian berdasarkan Alkitab memang memutuskan hubungan pernikahan. Manusia tidak dapat memutuskan hubungan ini dengan hukum-hukumnya, tetapi Allah dapat memutuskan, ya, karena manusia tidak bisa, karena ini adalah Allah yang memiliki hukum Allah. Allah yang sama yang memberikan hukum-hukum yang telah menyatukan dunia manusia juga dapat memberikan hukum-hukum untuk memisahkan mereka. Allah dapat melakukannya, tetapi tidak boleh manusia dapat melakukannya. Akhirnya Yesus menjelaskan bahwa perceraian Musa ini merupakan konsensi dari pihak Allah. Hukum pernikahan Allah yang asli tidak memberikan ruang bagi perceraian. Tetapi hukum itu harus kita tahu ditetapkan sebelum manusia berdosa, ya. Daripada sekarang manusia hatinya udah beda setelah kejatuhan di Eden. Daripada membiarkan dua orang hidup bersama dalam konflik terus-menerus. Ada yang udah barusan menikah, tiba-tiba suaminya kedapatan di pesta seks LGBT yang ada di mana tuh? Kuningan. Apakah kasihan dong kalau misalnya gara-gara ini nggak boleh bercerai, ya kan? Akan tidak adil bagi satu pihaknya, ya. Dengan salah satu atau keduanya mencari kepuasan di tempat lain, dengan demikian melakukan dosa, maka di sini Allah mengizinkan perceraian. Ya, saudara jangan salah sangka ya. Perceraian itu mencakup hak untuk menikah lagi. Orang Farisi tidak bertanya tentang pernikahan lagi karena ini bukan masalah. Mereka menerima kenyataan bahwa kedua belah pihak akan mencari pasangan lain, dan ini diizinkan oleh Musa, saudara. Nah, saudara, kita bagian terakhir adalah hukum pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hal hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Saudara, ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, atau ada orang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang mengerti, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara, hukum pernikahan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ia sedang mengaku sebagai Tuhan, ya. Dan hanya Tuhan yang dapat menetapkan atau mengubah hukum pernikahan. Ia menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan permanen yang hanya dapat diputuskan oleh dosa seksual. Ya, kata percabulan dalam Perjanjian Baru mencakup banyak jenis dosa seksual. Jadi definisi percabulan di sini, kalau misal salah satu pasangannya melakukan dosa, definisi percabulan ini sebagai dosa seksual antara dua orang tidak menikah, tidak berlaku di sini karena Yesus berbicara tentang orang yang sudah menikah. Apakah kita harus percaya bahwa 23.000 pria yang melakukan percabulan di bawah godaan Bileam semuanya adalah pria yang tidak menikah? Apakah nasihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20 sampai 29 hanya ditujukan kepada anggota gereja yang lajang?
Saudara, pernikahan adalah ikatan fisik permanen yang hanya dapat diputuskan oleh penyebab fisik, ya, kematian atau dosa seksual, ya. Saya kira homoseksualitas dan hubungan seks dengan binatang termasuk dalam kategori ini, ya. Manusia tidak dapat memutuskan ikatan, tetapi Allah dapat. Berdasarkan hukum perjanjian lama, orang berdosa dirajam sampai mati. Akan tetapi gereja dewasa ini tidak mempunyai pedang untuk melakukan hal itu. Apakah perzinahan dan percabulan lebih serius di bawah hukum daripada dosa-dosa yang sama dewasa ini? Tentu saya tidak. Jika ada dosa-dosa seperti itu, bahkan lebih buruk dewasa ini dalam terang wahyu penuh kasih karunia dan kekudusan Allah yang sekarang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah bahwa perceraian di perjanjian baru setara dengan kematian di perjanjian lama. Perceraian mengizinkan pihak yang tidak bersalah untuk menikah lagi. Perhatikan bahwa hukum baru Tuhan kita tentang pernikahan dan perceraian berdasarkan 3 hukum sebelumnya. 1. Dari hukum Eden, ia mengambil prinsip bahwa pernikahan adalah persatuan fisik, ya, yang hanya dapat diputuskan oleh penyebab fisik, ya, yaitu kematian atau perzinahan, bahwa hanya Allah yang dapat mengizinkan pemutusan persatuan tersebut. Dari perintah ke-7, ia mengambil prinsip bahwa dosa seksual memang memutuskan persatuan pernikahan, ya. Dari hukum perceraian Musa, ia mengambil prinsip bahwa Allah dapat menabiskan perceraian secara efektif, memutuskan ikatan pernikahan, dan bahwa pihak yang dibebaskan, yang tidak bersalah, saudara, pasti ada yang bersalah, ada yang tidak bersalah, dapat menikah lagi dan tidak bersalah atas perzinahan. Ajaran Tuhan kita adalah bahwa hanya ada satu dasar Alkitab untuk perceraian, dan itu adalah dosa seksual. Karena sebab fisik, persatuan fisik dapat diputuskan hanya dengan akibat fisik. Jika 2 orang bercerai atas dasar lain, ya, atas dasar lain, misalnya nggak suka masakan dia, udahlah gue nggak suka wanita ini, putus. Atau ya udah bosen, atau ya dia tidak nurut sama saya, ya pokoknya alasan lain kecuali alasan fisik, mereka melakukan perzinahan. Yesus tidak mengajarkan bahwa pasangan yang disakiti harus bercerai. Ya aduh, nggak enak lah sama dia, bikin sakit hati terus, ya. Ya, tentu saja harus ada pengampunan, penyembuhan dengan sabar, pemulihan hubungan yang rusak, ya. Ini akan menjadi pendekatan Kristen tentang masalah tersebut. Namun sayangnya, sekarang karena kekerasan hati kita, terkadang mustahil untuk menyembuhkan luka dan menyelamatkan pernikahan. Tetapi saudara, perceraian adalah pilihan terakhir, bukan pilihan utama, saudara. Pernikahan yang bahagia bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah hasil dari komitmen, cinta, saling pengertian, pengorbanan, dan kerja keras. Jika suami dan istri memenuhi janji pernikahan mereka, mereka akan menikmati hubungan yang bertumbuh, yang akan memuaskan mereka dan membuat mereka tetap setia satu sama lainnya. Kecuali kemungkinan godaan yang tiba-tiba, tidak ada suami dan istri yang akan memikirkan hubungan dengan orang lain selama hubungan mereka di rumah bertumbuh dan memuaskan. Dan cinta murni dari seorang istri dan suami merupakan perlindungan yang terbesar terhadap godaan yang tiba-tiba sekalipun. Tanggapan para murid tentang ajaran Yesus Kristus menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengannya. Jika tidak ada cara lain untuk keluar dari pernikahan buruk, maka lebih baik kamu tetap melajang, adalah argumen mereka. Yesus tidak ingin mereka menganggap perceraian sebagai jalan keluar. Karena dengan begitu mereka tidak akan memiliki sikap yang serius tentang pernikahan, ya. Dalam Matius 19 ayat 12, Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa setiap pria dan wanita harus mempertimbangkan kehendak Tuhan mengenai pernikahan. Beberapa orang tidak mau nikah karena masalah fisik atau emosional sejak lahir. Yang lain tidak mau menikah karena tanggung jawab mereka di masyarakat. Mereka telah dijadikan selibat oleh manusia. Kadang-kadang anak tunggal harus merawat orang tua yang sudah lanjut usia, mungkin merupakan contoh dari kategori ini. Beberapa orang seperti Rasul Paulus tetap melajang agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik.
Sudah sepantasnya ajaran Tuhan kita tentang pernikahan diikuti dengan berkatnya bagi anak-anak. Karena anak-anak adalah warisan yang membahagiakan bagi mereka yang sudah menikah. Yesus tidak memandang anak-anak sebagai kutukan atau beban. Dua orang akan menjadi satu daging terpenuhi dalam kelahiran anak-anak. Dan kasih orang tua semakin dalam dan matang saat dibagikan kepada orang lain di rumah. Orang tua membawa anak-anak kepada Yesus agar Dia memberkati mereka. Tidak ada pemikiran di sini tentang baptisan atau bahkan keselamatan. Anak-anak yang belum mencapai usia pertanggungjawaban pasti dilindungi oleh kematian Kristus. Anak-anak yang dilahirkan sebagai wanita sebagai orang berdosa, tetapi jika mereka meninggal sebelum mereka memiliki tanggung jawab, mereka dilahirkan kembali akan dibawa ke surga. Anak-anak tentu saja mendapatkan hak istimewa karena Yesus memeluk mereka dan berdoa bagi mereka. Saudara, praktek penyerahan bayi kita hari ini berupaya mengikuti contoh ini. Betapa bahagianya anak-anak yang orang tuanya menikah dalam kehendak Allah, saudara. Saudara, dalam penutup ini, saya akan memberikan rekomendasi bagaimana cara memilih pasangan sebagai orang Kristen ya. Anda mungkin memiliki perasaan bahwa Tuhan memanggil Anda ke suatu tempat atau jenis pekerjaan tertentu di dalam Tuhan. Dan kemudian misalnya Anda bertemu dengan lawan jenis yang merupakan orang Kristen yang baik, tetapi panggilannya tidak sesuai dengan panggilan Anda. Dan dia itu udah nggak mau, tidak ingin pergi ke arah yang harus kamu tuju. Bahkan jika kamu merasa tertarik sama perempuan ini, dialah bukan orang yang tepat untukmu. Setidaknya tidak jika panggilanmu sebelumnya benar-benar berasal dari Tuhan. Kamu perlu dipasangkan dengan seorang yang dapat menjadi pasanganmu dalam tempat yang Tuhan tempatkan padamu, bukan seorang merasa perlu berada di tempat lain. Saudara, luruskanlah prinsip Anda. Ketahuilah apa orang yang seperti yang Anda butuhkan. Calon pasangan Anda haruslah seseorang yang memiliki iman yang sama. Ya, ini benar-benar saklek ya. Harus memiliki iman yang sama. Calon pasangan Anda harus mampu mendukung panggilan khusus apapun yang Tuhan berikan kepada Anda. Jika Tuhan menghendaki Anda menikah, gak usah pusing, Dia akan menyediakan orang seperti itu. Jika tidak, Anda jangan terburu-buru menikah. Tetaplah melajang sampai Tuhan mendatangkan seseorang dalam hidup Anda yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus Anda ikuti sebagai umat Tuhan. Saudara, lebih baik Anda melajang dan berharap menikah daripada menikah dan Anda berharap Anda melajang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan minggu depan syarat untuk menjadi murid Kristus. Pada surga, mengucap syukur buat malam hari ini, buat pengajaran bagi kami, sehingga kami semakin hari mengerti bahwa apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, untuk kami teladani, untuk kami ikuti. Padahal Engkau tidak menciptakan perceraian, tetapi apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya kematianlah yang bisa menceraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Pimpin kami, pimpin keluarga kami masing-masing Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang ada, sehingga keluarga ada menjadi keluarga yang sejahtera, damai sejahtera, untuk melayani Tuhan bersama-sama, sehingga nama Tuhan bermuliakan di dalam keluarga-keluarga yang ada. Satukan setiap hati mereka, satukan visi mereka Tuhan, satukan tujuan mereka di dalam Engkau untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang dikaruniai oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap pemimpin keluarga, biarlah mereka menjadi imam-imam keluarga yang membawa setiap keluarga datang kepada Tuhan, semakin hari semakin dekat dan cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini, buat pengajaran Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin paham, semakin mengerti, dan semakin mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus berkata hamba-Mu, Pastor Pecang, yang mengajar buat kami, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang Pak Davina, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, yang melayani Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Berkat juga hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, kiranya Tuhan senantiasa yang menuntun membimbing setiap keluarga Pak David. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa seluruh buat keluarga yang ada di dalam nama Tuhan. Sekiranya apa yang saat ini Tuhan rencanakan dalam keluarga ini, Tuhan kiranya Tuhan terus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami yang masih single, masih bujang, kiranya Tuhan mempersiapkan jodoh-jodoh semuanya, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam mereka semuanya, sehingga mereka boleh bersatu untuk melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami ucap syukur malam hari ini. Dalam kelas ini kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, dan kesehatan, kekuatan, sehingga kami terpelihara aman sempurna dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami memperoleh pengertian hikmat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau mengakhiri Bible Study dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semuanya. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang menjemput kita. Dan sekarang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Amin.